Selamat siang untuk Bapak Nudu dan juga Kakak asisten dosen. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok A5 ingin mempresentasikan tugas perancangan kami tentang rak alat tulis yang beranggotakan Sionia Alur dan saya sendiri Yoveliana. Untuk daftar isinya yaitu ada definisi masalah, identifikasi desain, desain konseptual, desain detail, evaluasi performasi, lalu ada pengalaman pembelajaran. Untuk definisi masalahnya sendiri yaitu meja kantor berantakan karena alat tulis tidak memiliki tempat penyimpanan khusus sehingga alat tulis mudah hilang, rusak, dan tercecer. Untuk identifikasi desainnya ada fungsi, ukuran, bentuk, keamanan, dan juga jumlah rak dan laci. Untuk identifikasi desain ini kami ambil poin-poin berdasarkan objective tree dan diagram fungsi. Seperti poin yang pertama yaitu fungsi. Jadi rak ini memiliki fungsi sebagai pengatur karena rak ini dapat mengatur berbagai macam alat tulis sehingga dapat tertata dan tersimpan dengan rapi. Selanjutnya ukuran. Rak ini memiliki ukuran yang minimalis sehingga masih cukup jika diletakkan di atas meja kerja. Selanjutnya untuk bentuknya sederhana tetapi tetap menarik karena kami menggunakan bentuk sisi samping yaitu trapesium. Lalu untuk keamanan, karena rak ini memiliki jumlah sekat yang banyak dan ada laci sehingga dapat memisahkan alat-alat tulis sesuai dengan jenisnya. Jadi alat tulis yang runcing, tumpul, panjang, pendek itu dapat dipisahkan sesuai jenisnya sehingga dapat menjaga keamanan. Lalu jumlah rak dan lacinya, rak ini memiliki 6 sekat dan 1 laci. Berikutnya untuk desain konseptual yaitu konsep alternatif. Jadi di sini kami menggunakan morphology chart itu yang fungsinya untuk mempertimbangkan alternatif kombinasi yang sesuai dengan keinginan dari konsumen. Di sini kami ada 3 poin yang kami ambil yaitu material, bentuk penarik laci, dan bentuk sisi samping. Selanjutnya dari morphology chart ini kami terapkan pada matriks evaluasi. Di sini kami ambil contoh alternatif 13, 14, dan 15 untuk alternatif yang tidak terpilihnya. Berikut ada desain konseptual yaitu evaluasi alternatif. Jadi setelah melakukan matriks evaluasi berdasarkan bobot kriteria dan skala penilaian, kami menemukan 3 alternatif yang tidak terpilih. Kami ambil contoh hanya 3 dari 26 alternatif yang tidak terpilih. Untuk total alternatif kita yaitu 27 dan 1 terpilih. Melalui bobot kriteria dan skala penilaian, kenapa kami tidak memilih alternatif 13? Karena terlalu berat, mahal, umur pakai sebentar. Untuk alternatif 14 karena terlalu kecil, mahal, umur pakai sebentar, dan alternatif 15 terlalu kecil, berat, umur pakai sebentar, dan jumlah rak sedikit. Jadi tidak sesuai dengan skala penilaian kami dan bobot kriteria. Berikutnya untuk desain konseptual yaitu seleksi konsep. Pada akhirnya kami memutuskan untuk memilih alternatif 16 karena menurut kami paling sesuai dan memiliki jumlah nilai yang paling tinggi yaitu 280. Untuk alternatif 16 yaitu berbahan dasar plywood yang bentuk penarik lacinya diberi lubang dan sisi samping kanan kirinya berbentuk trapesium. Lalu untuk desain detailnya yaitu pada bagian belakang itu ada rak belakang untuk menyimpan dokumen, lalu rak besar untuk meletakkan HP atau barang lain, untuk laci untuk menyimpan alat tulis kecil, lalu untuk 4 rak untuk menyimpan alat tulis besar. Untuk detail desainnya yaitu ada material teknik. Untuk material teknik itu menggunakan dasar teori material mengenai material yang digunakan yaitu polywood. Lalu ada matematika menggunakan dasar teori matematika menghitung volume salah satu rak yaitu rak bagian belakang. Lalu untuk fisikanya itu menggunakan dasar teori fisika menghitung massa sejenis dengan perhitungan massa persatuan volume.
Berikutnya untuk detail desain yaitu eksperimen dan model. Jadi setelah melakukan eksperimen, kami menemukan beberapa perbedaan dari langkah kerja sebelum eksperimen dan setelah eksperimen. Yaitu kami temukan, contohnya ada pada manufakturnya. Sebelum manufaktur, kami mengatakan bahwa pengamplasan hanya dilakukan satu kali, yaitu setelah pemotongan part. Tetapi ternyata setelah manufaktur kami membutuhkan beberapa kali pengamplasan. Contohnya seperti saat setelah dipotong, diamplas, lalu ada sisi part yang tidak sesuai, akhirnya kami dempul dan kami butuhkan pengamplasan kembali. Berikut gambar dari model asli barang kami. Lalu untuk di sini itu ada detail manufaktur atau pembuatannya. Untuk selanjutnya, yaitu ada evaluasi performasi. Jadi setelah kami lakukan proses perancangan dan proses manufaktur, kami mengamati dan kami memutuskan untuk dilakukannya perbaikan. Jadi kami lakukan perbaikan untuk beberapa part pada rak, yaitu yang pertama, ukuran bagian penarik laci diperbesar karena pada saat hasil manufaktur yang sudah kami lakukan, penarik lacinya terlalu kecil sehingga menyulitkan jari untuk menjangkau. Lalu yang kedua, penghilangan sekat kecil-kecil sehingga hanya ada 3 rak alat tulis besar. Kenapa kami hilangkan? Karena menurut kami ada beberapa part yang fungsinya ganda dan bisa jika dihilangkan. Lalu untuk perbaikan yang ketiga, kami melakukan penambahan part sebagai stand HP. Lalu yang keempat, perubahan ukuran pada punggung rak diperbesar sehingga dapat menampung lebih banyak dokumen-dokumen. Lalu untuk pengalaman pembelajarannya, yaitu kita ada 3 poin. Untuk yang pertama, mengidentifikasi masalah, melakukan pemecahan masalah, lalu melakukan analisis desain dan manufaktur. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai perancangan rak alat tulis. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.